Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Selama 3 tahun terakhir, canang merupakan ikan yang masih memuncaki klasemen sebagai ikan yang paling banyak digandrungi saat ini di pasaran. Walau dari namanya terdengar asing, nyatanya ikan ini adalah ikan yang akrab di budaya lokal. Karena banyak daerah di Indonesia yang memanfaatkan ikan ini sebagai ikan konsumsi ataupun ikan untuk pengobatan. Merebaknya demam cana di Indonesia berawal dari pandemi yang melanda dunia di 2020. Banyak orang yang terpaksa beraktivitas di rumah dan mulai mencari hobi untuk mengisi waktunya. Ikan hias menjadi salah satu hobi yang laris manis pada saat itu dan cana juga kecipratan rezekinya. Banyak yang tahu soal jenis cana, namun sedikit yang mengangkat soal sejarah ikan ini. Bahkan belum ada literatur yang membahas tentang bagaimana ikan cana asal luar negeri bisa masuk ke Indonesia dan akhirnya menanjak namanya sebagai ikan hias. Untuk mencari tahu, Nakama Aquatics berhasil mencari sumber yang sangat kredibel, sekaligus mengulik tentang sejarah masuknya ikan cana ke Indonesia, serta bagaimana ikan ini bisa menjadi ikan hias. Sumber tersebut adalah Hiko Hermawan, seorang kiper sekaligus breeder cana yang udah hampir 10 tahunan lalu memelihara cana. Lalu gimana cerita soal sejarah cana di Indonesia? Yuk simak videonya sampai habis ya. Bab 1. Awalnya ikan konsumsi jadi ikan hias yang dicintai. Ikan gabus sudah akrab di kultur lokal sejak puluhan tahun lalu, karena ikan ini kerap dijadikan bahan untuk sebuah hidangan yang lezat. Hampir setiap daerah yang mempunyai populasi ikan ini di dalamnya memiliki hidangan khas yang berbahan ikan gabus. Mayoritas kamu yang belum mengenal cana, pasti mengetahui kalau ikan gabus adalah ikan konsumsi, bukan ikan hias. Memasuki tahun 2019-an, ikan gabus ini mulai berubah image. Yang tadinya cuma dijual di pasar dalam keadaan mati, kini mulai dijual di toko ikan. Masyarakat pada saat itu mulai mengetahui kalau ada beberapa jenis ikan gabus yang bisa dipelihara. Pada tahun tersebut pula, cana mulai dikenal oleh para penghobi. Tapi pertama kali masuknya cana dari luar negeri ke Indonesia diketahui jauh sebelum tahun 2019. Dari blog yang ia tulis dulu, Hiko Hermawan udah mulai menulis soal cana di sekitar tahun 2014-an. Jenis cana yang pertama kali dia tulis adalah jenis lokalan seperti cana gajua yang dulu belum dikenal sebagai limbata dan cana pleuro. Di tahun yang sama, Hiko juga menulis dan kayaknya malah udah berhasil ngebreed cana pulkra yang asalnya dari Myanmar. Iko sendiri mengaku udah memelihara cana sejak dirinya masih berusia kanak-kanak. Kayaknya kalau Cana tuh sebetulnya dari kecil, cuman waktu itu ya, ala anak kecil itu dikobok-kobok. Karena waktu itu toman itu kan bagus banget kalau kecil, warnanya merah gitu. Saya tertariknya di warna aja. Kalau zaman-zaman itu paling ada itu Pluro, itu pun kadang-kadang waktu saya kecil. Kalau Maru belum pernah ada. Maru itu pertama lihat itu kalau nggak salah 2010-an tuh Maru. Namanya masih Maru. Baru dulu. Ya, enggak, Maru Blue itu tahun 2012 itu nama itu. Kalau 2011, 2010 ke bawah masih Maru aja. Kang Hiko melanjutkan, kalau cana pertama yang dia pelihara adalah jenis lokal. Toman dan limbata. Oh, udah limbata. Limbata kalau dulu kalau udah hujan suka banyak di rumah. Di rumah? Maksudnya di depan rumah tuh, kalau kan kecil suka ada. Gitu ya. Ya, Dan itu warnanya udah kayak sekarang. udah sih mirip-mirip, Udah tapi sekeren ya karena agak gelap sih. Kegemaran Kang Hiko akan cana ternyata bertahan sampai dia dewasa. Lewat blog yang dia tulis, Kang Hiko mulai menyebarkan berbagai informasi soal memelihara sampai membudidayakan cana. Tahun segitu belum ada orang yang aware dan mengetahui soal apa sih cana itu. Mungkin masih banyak orang yang menganggap memelihara cana bukanlah hal yang menarik, karena ikan ini adalah ikan konsumsi. Sentimen itu juga yang masih ada bahkan sampai sekarang. Kang Hiko tetap dengan konsisten membagi informasi soal cana dalam blognya yang sekarang mungkin jadi salah satu artefak serta publikasi penting dalam dunia percanaan. Di tahun 2014 tersebut, Kang Hiko udah berhasil membudidayakan cana pulkra yang bukan berasal dari Indonesia. Cana yang kini jadi andalan di pasaran ini ternyata udah berhasil dibreed oleh Kang Hiko hampir 10 tahun yang lalu. Fakta ini sekaligus menjawab kapan persisnya cana-cana asal luar negeri masuk ke Indonesia. Bab 2. Kapan cana mancanegara masuk ke Indonesia? Dalam sebuah wawancara yang tim Nakama Aquatics lakukan sekitar 2 bulan lalu di Bilangan Alam Sutra, Tangerang Selatan, Kang Hiko bersedia berbagi banyak informasi penting yang mungkin belum pernah dibahas sebelumnya oleh berbagai media akuatik lain. Bahkan mungkin media mainstream juga belum mengetahui hal ini. Persisnya, kapan sih jenis cana asal luar negeri masuk ke Indonesia sebagai ikan hias? Pertanyaan ini dijawab dengan lugas oleh Kang Hiko. Setahu saya dari 2010 ke bawah sudah ada Udah sebetulnya. ada. Komunitas pertama itu,
Di freshwater fish Kaskus, nggak tahu masih bisa diakses Oh, di atau enggak ya. Kaskus, ya. Tapi orang-orang pertama yang piara Cana itu kalau setahu saya sih ya itu di FF Kaskus. Nah, Kaskus. Di awal 2010-an lalu, seperti yang dikatakan Kang Hiko, ada sebuah forum yang menjadi salah satu tempat mengobrol dan berinteraksi para anak muda pada saat itu, yaitu Kaskus. Ada sebuah thread atau forum di Kaskus dengan topik Cana yang udah dibuat sekitar tahun 2009-an. Pada tahun segitu, udah ada yang ngepost soal Cana Auranti, Cana Bankanensis, Cana Gacua, Cana Stewarti, dan Cana Bleheri yang fotonya adalah Cana Andrao. Emang di tahun segitu, Cana Andrao masih dianggap sebagai Cana Bleheri karena ikan ini belum teridentifikasi secara alamiah. Baru pada tahun 2013, ikan ini diidentifikasi dan mendapat nama latin Cana Andrao. Melihat percakapan di thread tersebut, banyak komentar aneh yang mungkin menjadi sesuatu yang lucu di tahun 2022 ini. Seperti ada seorang yang berkomentar kalau Cana Bleheri bisa ditemui di toko ikan dekat rumahnya dengan nama Cana Irian. Ternyata komentar ini nggak cuma dari satu orang, ada beberapa komentar lain yang menyebut kalau mereka membeli gabus Irian. Saat ditanya luar negeri apakah yang masuk pertama kali ke Indonesia, Kang Hiko menjawab ada 3 jenis yang pertama kali masuk ke pasar lokal. Yang paling umum tuh Bleheri, Auranti, Pulkera udah itu sih yang paling awal-awal masuk Cana impor tuh. Pernyataan Kang Hiko emang benar adanya. Bahkan di dalam forum Cana di Kaskus tersebut di tahun 2009, udah ada yang menjual Cana Bleheri. Jika dilihat dari fotonya, kelihatan kalau ikan tersebut adalah Cana Andrao. Namun belum ada manusia di dunia yang mengetahui soal Cana Andrao pada saat itu. Karena memang ikan ini belum punya nama yang pasti. Pas ditanya soal harga, ternyata pada saat itu harga ikan cana memang lumayan mahal. Kang Hiko menjawab, harga ikan cana impor tersebut mencapai ratusan ribu. Zaman dulu. Kalau Pulkera tuh tahun 2010-an tuh udah 200.000 sih, udah segituan sih kalau Pulkera. Itu ukurannya kecil. Kalau jadi dulu tuh yang paling import yang paling murah itu Pulkera sama Bleheri. Beleri. Auranti agak mahal sedikit. Auranti terus apa lagi? Stuarti. Kalau secara umum waktu itu ya kalau Barca nggak ingat ada yang punya sih ya, tapi yang termasuk paling mahal tuh Auranti dan Auranti tuh hampir di range 900 lah waktu itu. 900. Dengan harga sekitar 200 ribuan per ekor, pada saat itu cana jelas bukanlah ikan yang murah. Apalagi di tahun 2009 itu, nasi goreng masih 6 hingga 7 ribu harganya. Dalam thread Kaskus tersebut, banyak orang yang juga bertanya-tanya, apakah cana memang ikan gabus? Cana memang ikan gabus yang lama-lama bisa menanjak nama serta popularitasnya. Hingga saat ini menjadi salah satu ikan yang digandrungi oleh banyak penghobi. Bahkan bisa membuka lapangan pekerjaan bagi banyak individu yang mencoba peruntungannya sebagai penjual cana. Bab 3. Menanjaknya cana di pasaran. Berbeda dengan di tahun 2009, di mana cana memang masih asing di mata para penghobi. 10 tahun kemudian, ikan ini berubah menjadi primadona. Kiper cana mulai banyak berseliweran di internet. Banyak penghobi yang mulai menyadari kalau cana adalah ikan dengan segudang daya tarik. Bukan cuma dari tampilannya, ikan ini juga menawarkan sebuah kemudahan. Jika umumnya ikan predator lain harus diberi fasilitas lahan yang besar, beserta filtrasi maksimal, cana nggak perlu itu. Cana kerdil kayak cana andrao, bleheri, atau limbata bisa dipelihara di dalam akuarium berukuran 60 cm ke bawah. Cana nggak hanya menang di kemudahan peliharaannya, tapi ikan ini juga punya tampilan fisik menarik. Ikan kayak cana oranti misalnya, ia punya warna yang beragam, terpadu apik secara menyeluruh di badannya. Dengan tampilan kayak gitu, sulit rasanya buat para penghobi yang eksis di tahun 2019 ke bawah untuk berkata tidak terhadap cana. Nama cana semakin harum berkat kejenuhan yang dialami oleh banyak penghobi ikan predator. Setelah era peacock bass mulai menurun, pasar butuh jenis ikan agar bisa menarik sekaligus meramaikan lagi kondisi pasar yang lagi lesu. Di tengah kejenuhan itu, cana muncul menawarkan berbagai kemudahan serta value yang bagus untuk para penghobi. Jenis cana yang banyak juga menjadi nilai plus karena setiap penghobi bisa bebas memilih ikan apa yang mau mereka berdasarkan selera dan preferensi pribadi. Pas pandemi melanda, nama cana semakin mentereng. Makin banyak orang yang mengincar ikan ini sebagai peliharaan karena masih sedikit edukasi pada saat itu. Banyak penghobi yang cananya mati karena lompat dari luar akuarium. Walau nggak sukses, justru faktor ini bikin banyak penghobi makin penasaran buat pelihara cana yang akhirnya membuat dia beli dan beli lagi.
Memasuki akhir 2020, pamor Cana semakin naik karena mulai ada kontes yang mulai digelar di berbagai kota. Di sisi lain, semakin banyak jenis Cana yang masuk ke Indonesia dari luar negeri. Pada saat itu juga, Cana, Stewarti, dan Auranti menjadi hits, di mana keduanya kerap bersaing dari segi harga dan popularitas. Kadang Stewarti mahal, tapi kadang Auranti yang jadi mahal. Harga kedua jenis Cana asal India ini cenderung fluktuatif. Memasuki tahun 2021, popularitas Cana sedang ada di peak atau puncaknya. Penjualan berbagai jenis Cana impor memasuki angka yang sangat tinggi, di mana banyak pedagang yang sanggup menjual puluhan ekor ikan dalam hitungan hari. Namun tak ada yang abadi. Di tahun 2022 ini, popularitas Cana sedikit mengendur, walau di berbagai pasar ikan hias, ikan ini tetap mendominasi. Tapi secara harga yang memang cenderung menurun. Plus daya beli masyarakat juga nggak sebagus tahun lalu. Sehingga banyak Cana yang dulu harganya ratusan ribu, kini bisa kamu dapatkan dengan puluhan ribu saja. Bab 4. Kesimpulan. Dunia ikan hias lagi memasuki masa jenuh di mana nggak ada ikan yang berhasil membuat penghobi kembali mengganas. Cana masih dianggap tetap digilai, namun jelas tidak segila dulu. Terkadang memang kangen melihat masa lalu yang kayaknya seru, di mana main ikan cana merupakan salah satu kegiatan yang mengasihkan, apalagi ikan ini masih jarang dipelihara. Namun sekarang rasanya udah nggak seseru dulu. Kalau menurut kamu bagaimana? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatics selanjutnya.